Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di laboratorium kultur jaringan yang ada di Biotrop yang ada di Tajur Bogor, dan hari ini kita didampingi oleh ahlinya yaitu Pak Samsul dari Biotrop, Siameo Biotrop. Siameo Biotrop. Dan kita akan khusus kali ini belajar tentang yang namanya pisang. Pisangnya adalah pisang barangan, ada pisang Cavendish, pisang Raja Bulu, pisang barangan, dan pisang Ambon kuning. Dan mari saya perkenalkan Pak Samsul yang dari Biotrop, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kultur Jaringan Siameo Biotrop. Kebetulan kami sudah berdiri dari tahun 1985. Yang dikembangkan di Biotrop ini ada tanaman kehutanan, ada tanaman hortikultur, dan ada tanaman hias. Tanaman hias juga ada. Termasuk nanti kita juga akan lihat untuk rumput laut. Oh, rumput laut juga ada. Rumput laut ada. Walaupun Bogor tidak punya laut, tapi punya bibit rumput laut. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak Sugiarto ke Biotrop memberikan manfaat serta harapan buat kami semua. Nah, untuk itu akan kami kenalkan dan kita ajak ke Laboratorium Kultur Jaringan beberapa komoditi yang sudah kita kerjakan di Biotrop. Silahkan. Ya, boleh Pak. Nah, ini proses sterilisasi expand ya. Jadi expand yang kita ambil, kita sterilisasi. Maksudnya di sini sterilisasi itu adalah suci hama. Jadi bebas dari mikroorganisme. Expand itu apa Pak? Expand itu tanaman ini, expand. indukan. Ya. Expand kita ambil dan kita sterilisasi atau cuci hama. Setelah dicuci hama, baru dengan apa? Dengan air yang mengalir, terus dengan air yang steril, serta menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan terus diberi juga fungisida dan bakterisida, untuk supaya bebas dari mikroorganisme. Jadi setelah di sterilisasi, kita tanam ke dalam media yang sudah steril juga. Medianya apa Pak? Medianya itu adalah media ada kandungan nutrisinya, makro, mikro, serta di sini ada gelnya. Ya. Makro mikronya apa Pak? Ada kurang lebih 12 dan vitamin. Nah, itu ada vitamin B1, vitamin B6 ada di situ. Dan dikasih hormon. Hormon itu untuk pemicu pertumbuhan tunas, ada juga pemicu pertumbuhan akar. Nah, di sini kita tanam di dalam media yang steril, nanti akan tumbuh seperti ini. Dia akan berkembang, namanya ini apa ini? Ini yang awal ini. Ini awalnya. Ya, nanti setelah itu tumbuh. Ya. Tumbuh tunas baru. Ya. Karena ini kita kasih media, dikasih hormon untuk pertumbuhan tunas, dia akan tumbuh tunas. Nanti kita kembangkan tunas ini. Harapannya satu tunas ini kita akan menjadi 1000 atau 1 juta tanaman baru. Oh, oke. Nah, keuntungan dari kultur jaringan, dan ini prosesnya, ini sudah media expand sudah di media untuk perakaran. Nah, setelah perakaran kita baru langkah ke aklimatisasi. Kalau aklimatisasi ini kita sudah menanam di dalam media tanah ya, media kompos ya. Nah, ini sudah dilakukan di luar lab. Nah, di open area. Jadi setelah ini tapi mulai batas mana ada di luar lab di sini? Di sini. Ya. Aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian dari dalam botol ke luar botol. Oke. Nah, nanti kayak bayi tabung. Kita sungkup dulu kurang lebih 1 bulan, nanti setelah disungkup baru dipindahkan ke polybag. Nah, kelebihan dari kultur jaringan, jadi bibitnya itu dalam bentuk seragam. Oh, dan umurnya bersama ya? Umurnya sama. Dan pada saat berbuah, dia sama. Berbuah sama. Waktunya sama.
kalau kita membuat ini request ke Bapak itu butuh berapa lama ya untuk kalau udah? Bisa minimal 6 bulan, Pak. 6 bulan ya. Karena gini, kalau dengan kultur jaringan harus mass production. Ya betul. Kalau sedikit, Nggak bisa. costnya tinggi. Iya, betul. Ya, misalkan kalau pemakaian AC, lampu kan sama aja. Iya, sama, betul. Dapat 1.000 dengan 10.000 beda, Pak, nantinya. Biayanya ya. Iya. Economic of scale. Iya. Nah, ini ada linet, ada aglonema. Nah, ini sedang ini gandrung nih, Pak, sudah lagi in ini. Ini tanaman hortikultur. Nah, ini tanaman jati. Nah, jati juga sama, kita ambil mata tunasnya, nanti sterilisasi dulu. Setelah sterilisasi kita masukkan ke media induksi. Setelah media induksi baru kita multiplikasi. Nah, setelah multiplikasi sama tadi dengan aklimatisasi, dan ini bibit yang ini. Nah, ini jati ini sudah ditanam di beberapa tempat, hampir seluruh Indonesia, Pak. Tapi jati ini tidak bisa ditanam di daerah gambut atau tanah berawan. Sampai kita kirim ke Papua New Guinea. Oh, Sama ke Australia Utara. ya. Nah, ini pertumbuhan di lapangannya. Jadi ini laju pertumbuhan umur 1 bulan, umur 3 bulan, umur 5 bulan, sampai umur 4 tahun. Nah, kalau ini diameternya, pertumbuhan diameternya, kalau dulu jati itu panen 40 tahun, Ya. sekarang jati itu dengan hasil kultur jaringan 10 sampai 15 tahun udah bisa dipanen. Bisa dipanen. Ya. Dengan diameter rata-rata sekitar 30 cm. Untuk 10 tahun. Iya. Ya. Jadi ini ada 2 tahun 12 cm, 4 tahun 19, 7 tahun 24, 10 tahun 30 cm. Iya. 10 cm, 30 cm itu bisa untuk dipakai untuk Iya, untuk papan, untuk apa? Ini kan mebel. ini talas ya. Ya, cuman ini harusnya di daerah ketinggian. Kebetulan ini waktu itu kita bantu untuk Kabupaten Bantaeng di Sulawesi, masih bupatinya Pak Nurdin sekarang ini. Iya. Nah, ini mereka sudah ekspor ke sana, ke Jepang. Jepang, talas ini ya. Ya, Itu masih ada Bapak jaringan ini masih ada. masih ada. Dan ini talas ini mereka kita di sini membantu untuk pembibitannya. Ternyata setelah kita amati, ternyata kalorinya cukup tinggi. Karbohidratnya rendah, lebih rendah dari kentang. Ini bagus untuk yang dikonsumsi oleh yang punya diabetes. Ya. Dan selain itu, di sini ada kandungan kolagen. Itu untuk permudahan sel-sel kulit. Oh. Terus untuk mengisi cairan pada Sendi-sendi. Iya. Terutama untuk orang-orang tua, Ya. bagus. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini rumput laut. Rumput laut. Ya. Rumput laut ini apa namanya? Nama artinya apa? Apopicus alvarezi. Jadi rumput laut ini adalah jenis Capapicus alvarezi. Nah, alvarezi itu biasanya diambil untuk keragenannya, dan kita kembangkan dengan kultur jaringan. Jadi dari talus ini kita potong-potong seperti ini. Nanti di dalam talus ini dia akan keluar kalus. Kalus itu adalah gumpalan sel. Ya. Gumpalan sel. Nanti satu kalus ini kita kembangkan lagi. Jadi kalus itu sel-sel itu jadi satu individu baru. Ya. Jadi kita membuat individu baru kayak bikin spora nih. Nanti setelah ini baru diaklimatisasi. Kalau ini di botol Pak aklimatisasinya. Nah, ini aklimatisasi setelah seperti ini baru Ini air laut berarti Pak? Air laut. Nah. Nanti setelah seperti ini kita kirim ke balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Kita bekerja sama dengan Lampung, dengan Lombok, dengan Jepara. Nah, ini kebetulan kita kerjakan di aklimatisasi di Lampung. Nah, nanti setelah ke 1 sampai 2 minggu baru pindah ke lapangan. Oh, ini. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, dia karena rumput laut ini panennya itu kurang lebih 45 hari. 45 hari. Ya, 40 hari. Ternyata dia sudah berkembang seperti ini. Ikat ya sini ya. Ya, kita udah tanam di Lampung, di Lombok, di Takalar, di Sulawesi Selatan, terus di Sulawesi Tenggara, di Kendari, saya di ini Ambon. Oh, Ya.
Hampir seluruh Indonesia ya Pak? Ya, karena kita diminta sama KKP untuk masuk ke roadmap-nya mereka untuk penyediaan bibit. Oke. Gitu. Karena rumput laut kultur jaringan ini baru pertama di Asia Pak. Wow. Ya, sekali. Maka dari Jepang atau dari India mereka mampir ke sini, pengen lihat. Wah, ini pertama kali di Asia nih. Ya, karena mereka belum sampai seperti ini. Kultur Dia jaringan lebih advance gitu, Bu. Iya. Luar biasa. Iya. Maka kita diminta sama KKP untuk masuk roadmap-nya mereka. Roadmap untuk pengembangan rumput laut. Ya. Terutama tadi penyediaan bibit untuk ditebar ke seluruh Indonesia. Baik. Terima kasih. Ya. Namanya tanaman air. Apa itu? Tanaman akuarium. Akuarium. Ah. Itu dulu itu asli Kalimantan. Tetapi banyak pengusaha tanaman hias impor dari Thailand. Oh. Sekarang kita sudah bisa Ya. budidaya sendiri, Ya. maka kita nggak usah harus impor dari Thailand. Nah, sekarang ada beberapa mahasiswa ataupun pemuda-pemuda yang sudah berjualan online, mereka sudah kirim ke negara-negara yang lain. Oh, jadi kita bisa untuk yang sekarang lagi ikan cupang itu. Ya. Nah, ini untuk ininya untuk apa? Tanamannya. Ya. Tanamannya. Jadi landscape-nya menggunakan anobias. Kita ada beberapa jenis anobias. Ya. Wah, keren sekali. Jadi kita bisa tanam di ini air tawar berarti ya? Ya, air tawar. Okay. Nanti kita juga membantu tadi pemuda-pemuda atau pengusaha-pengusaha muda untuk berjualan ataupun ini tadi bisnis tanaman hias. Tanaman hias. Oke, Pak. Ya, ini juga sama. Ini wortel. Nah, ini tanaman tadi, keladi Pak. Oh, ini keladi. Ini udah pesanan nih Pak. Ini pesanan pengusaha tanaman hias. Pada saya udah ngetek, saya udah pesan sekian. Padahal kita masih perbanyakan di sini. Ya. Oh, ini keladi-keladinya ya? Ya. Laboratoriumnya. Nah, terus ini adalah ada anangka, ada alpukat. Ini alpukat apa ini, Bos? Bukan mingkir, bukan. Ini alpukat biasa karena ini untuk memenuhi kebutuhan PTBA Bukit Asam untuk reklamasi lahannya. Ya. Jadi mereka minta bantuan untuk kita juga untuk tadi mereka juga bikin lab. Jadi kita penelitiannya di sini, hasilnya kita bawa ke sana. Produksinya sana ya. Nanti produksinya. Oh, oke. Jadi supervisi kita di sana. Ya, betul. Ya. Jadi memang teknologi itu bukan hanya kita aja, nanti orang lain juga bisa dipakai di tempat yang lain ya. Oke. Nah, ini ada panili. Ada porang nih, sedang ramai porang. Oh, ini porang nih. Iya. Ini ada kentang. Itu pisang kapendis ya, itu masih dalam bentuk perbanyakan. Ada matoa, tadi kita ada dari bilangin sama Pak Direktur. Nah, ini pisang kapendis ini kalau kita order nanti siapnya baru bulan April ya. Biasanya order kalau kita mohon maaf ya Pak ya, kadang-kadang kan pengalaman LIPI dulu ada yang order sudah banyak tapi nggak diambil. Jadi biasanya untuk mengikatnya di DP 30%. Oke. Minimal 30% dalam serang. Ya, betul. Ini ada jabon, ada jati, ada eukaliptus. Kalau ini kita eukaliptus sama kerjasama dengan ini. Gaharu ada juga tuh? Ada gaharu, sama cendana juga ada. Kalau ini untuk konservasi Pak. Tanaman-tanaman yang sudah mulai langka, kita kembangkan dengan kultur jaringan. Ya, jadi kan kita bisa dalam bentuk banyak. Ya, betul. Gitu. Dan seragam. Ya. Nah, jadi di sini yang tanaman kayak saninten, cendana ataupun gaharu itu untuk konservasi, untuk mempertahankan supaya jangan punah. Jangan punah. Betul. Itu luar biasa. Ya. Jadi gaharu pun di sini sudah ada, cendana sudah ada. Di mana tanaman-tanaman ini kemungkinan kalau nggak buat kultur jaringan akan punah karena banyak sekali yang nembangin ya. Betul. Ya. Yang banyak yang berburu terutama gaharu itu sangat mahal. Ya. Ini juga cendana di habitatnya sudah mulai langka Pak. Oh, oke. Gitu. Baik Pak. Ini yang rumput laut. Ya, rumput laut kita balik ke. Kali ini apa nih Pak? Tahapan apa? Ini tahapan waktu masih dalam bentuk talusnya tadi. Masih dalam bentuk talus ini. Ya. Coba lihat ini di shoot.
dalam bentuk talus tadi yang sesudah apa yang masih tahap awal-awal ya Pak ya? Betul, tahap awal Pak. Ini apa nih Pak? Mohon dijelasin Pak. Kalau ini indukan, ya. Nah, indukan nanti indukan ini akan dipotong-potong untuk ditanam di talus ya. Ya. Kalau ini sudah aklimatisasi untuk pembesaran dari hasil kultur jaringan. Kultur jaringan. Ya. Kalau yang di sana memang sengaja untuk menggoyang terus ya? Ya, karena rumput laut itu ada perputaran ombaknya. Betul. Jadi dia mau di alamnya tuh ngambil makanan itu harus ada arus. Nah, jadi bakal kita modifikasi dengan ini. Kalau enggak dengan aerator seperti ini. Nah, pertanyaannya dia harus ada media apa namanya ada makanannya. Makanannya apa, Pak? Air laut. Selain air laut maksudnya kalau sini sudah hanya air laut aja. Cuma air laut aja ya? Ya, kalau kecuali pada saat di botol tadi, ya. Itu ada beberapa komponen yang untuk merangsang pertumbuhan halus. Ya, betul. Kalau ini sih tinggal pembesaran Pak. Ya. Nanti sebesar ini kita kirim ke mana, misalkan ke Lampung atau ke Lombok gitu. Oh ya, maaf Pak. Bapak pada saat saya beli pisang apendis, ya, itu sudah dalam bentuk apa? Siap tanam. Kayak gini nih Pak. Mana. Nah ini Pak, dalam bentuk polybag. Oh sudah itu yang siap tanam. Siap tanam. Karena kriteria bibit siap tanam minimal sudah terbentuk bonggol. Oke. Walaupun misalkan kalau udah terbentuk bonggol kalau pisang, walaupun tunasnya potong atau patah, itu nanti keluar tunas lagi biasanya. Baik. Nah ini contohnya, kalau ini seragam pas berbuah. Ya. Jadi kita bisa prediksi untuk tadi satu blok misalkan untuk bulan ini, blok ini, jadi bisa perputaran. Oke. Baik. Pak, ya sudah selesai semua tentang kultur jaringan, tapi ini karena laboratoriumnya kondisinya kita telat datangnya di mana sudah pada tutup, maka kita hanya bisa dari luar. Tapi secara umum kita sudah banyak dapat ilmunya dari Pak Samsul, sehingga kita ini bisa kita share nanti kepada teman-teman yang mau belajar tentang kultur jaringan, dan mungkin nanti lain waktu akan kita perbaiki karena terus terang kita belum masuk ke laboratoriumnya, ke persemaiannya gitu. Jadi tapi ya udah, kita apa yang kita dapat itu yang terbaik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas ketersediaan waktu Bapak menjelaskan kepada kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk yang lain, dan terutama untuk para pecinta tanaman baik tanaman hias maupun tanaman kehutanan atau hortikultur, sehingga kita bisa akan mengembangkan Indonesia menjadi lebih hijau. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like.